Hari Jumat yang lalu kita udah mengadakan Bible Study dengan Romo-Romo Fransiskan yang bertugas di Tanah Suci tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kelahiran gereja perdana. Diskusinya menarik banget, kita nggak kerasa udah ngobrol sampai hampir 2 jam. Jadi kalau kamu belum nonton videonya, aku sangat rekomen setelah nonton video ini, kamu bisa lihat video Bible Study itu. Nah, seperti biasa sebelum sesi Bible Study, biasanya aku post di IG Story Jejak Kudus buat teman-teman semua yang ingin menitipkan pertanyaan kepada para narasumber. Dan sesuai ekspektasi, kalau topiknya tentang Roh Kudus, pasti ada aja muncul pertanyaan tentang karunia Roh Kudus, terutama secara khusus karunia tentang berbahasa roh. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke video ini, aku ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa video ini bukan bertujuan untuk mengkritisi, bukan juga untuk membagi opiniku pribadi, kecuali yang berikut ini, karena aku merasa banyak kesalahpahaman tentang karismatik dan juga karunia Roh Kudus. Ini salah satu penyebabnya karena terlalu banyak tafsir yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam video ini aku ingin bukan hanya membagikan atau men-sharingkan pendapatku atau opiniku pribadi, melainkan memaparkan apa ajaran-ajaran yang tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik. Dan kita tahu bahwa katekismus itu adalah dasar pengajaran iman Katolik. Jadi kalau teman-teman ada mendengar tafsiran atau pendapat yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di katekismus Gereja Katolik, nah kita harus hati-hati dan waktunya untuk kamu bertanya. Jadi apa sih penjelasan katekismus tentang karunia Roh Kudus? Untuk bisa mengerti tentang karunia Roh Kudus secara khusus, karunia-karunia yang ditulis oleh Santo Paulus di dalam 1 Korintus bab 12, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang disebut dengan rahmat atau grace. Katekismus nomor 1997 mengatakan bahwa rahmat adalah keikutsertaan dalam kehidupan Allah. Ia mengantar kita masuk ke dalam kehidupan Tritunggal yang paling dalam melalui pembaptisan warga Kristen yang mengambil bagian dalam rahmat Kristus yang adalah kepala tubuhnya. Sebagai anak angkat, orang Kristen dapat menamakan Allah Bapa hanya dalam persatuan dengan Putra yang tunggal. Ia menerima kehidupan roh yang mencurahkan kasih kepadanya dan yang membangun gereja. Jadi melalui pembaptisan pada saat Anda dan saya menerima sakramen baptis, kita telah menerima rahmat yang mengantar kita untuk ikut serta di dalam kehidupan Allah Tritunggal. Katekismus nomor 1999 lanjut menjelaskan, rahmat Allah berarti bahwa Allah memberikan kehidupannya secara cuma-cuma kepada kita. Ia mencurahkannya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus untuk menyembuhkannya dari dosa dan untuk menguduskannya. Inilah rahmat pengudusan atau rahmat pengilahian yang telah kita terima dalam pembaptisan. Ia merupakan asal karya keselamatan di dalam diri kita. Jadi rahmat Allah ini adalah sebuah pemberian, sebuah karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita untuk menghapus dosa dan menjadikan kita kudus. Rahmat yang kita terima saat pembaptisan ini disebut rahmat pengudusan atau sanctifying grace. Dan ini adalah rahmat yang bersifat tetap. Contohnya, setelah kita dibaptis, kita akan tetap terus menjadi anak-anak Allah. Rahmat ini membuat kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, karena kita ngomongin tentang pembaptisan, jadi kita juga harus tahu apa yang ditulis oleh katekismus tentang pembaptisan. Oleh karena itu, di dalam nomor 1263 dan 1264, katekismus mengatakan bahwa oleh pembaptisan, diampunilah semua dosa, dosa asal, dan semua dosa pribadi, serta siksa-siksa dosa. Di dalam mereka yang dilahirkan kembali, tidak tersisa apapun yang dapat menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik dosa Adam maupun dosa pribadi, demikian pula akibat-akibat dosa yang terparah darinya adalah pemisahan dari Allah. Semuanya tidak ada lagi. Akan tetapi, di nomor 1264, tetapi di dalam orang-orang yang dibaptis, tetap ada beberapa akibat sementara dari dosa. Apa saja? Penderitaan, penyakit, kematian, kelemahan yang berhubungan dengan kehidupan, serta kecondongan kepada dosa yang disebut concupiscence atau dapur dosa. Karena keinginan yang tidak teratur, tertinggal untuk perjuangan, maka
Ia tidak akan merugikan mereka yang tidak menyerah kepadanya dan yang dengan bantuan rahmat Yesus Kristus menantangnya dengan perkasa. Malahan lebih dari itu, siapa yang berjuang dengan benar akan menerima mahkota. Oke, jadi pada saat pembaptisan kita telah menerima rahmat pengudusan. Semua dosa diampuni dan kita hidup di dalam kondisi rahmat yang penuh. Akan tetapi, ada beberapa akibat sementara dari dosa yang tetap masih berada di dalam diri kita. Salah satunya adalah concupiscence atau kecondongan untuk berdosa. Sehingga meskipun kita telah dibaptis, kita masih sering jatuh di dalam dosa. Lalu pertanyaannya adalah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, bagaimana kita bisa kembali menjadi kudus? Katekismus menyebutkan dengan bantuan rahmat Yesus Kristus. Dan ini adalah tipe rahmat yang kedua. Yang pertama tadi adalah rahmat pengudusan, sanctifying grace, atau yang disebut juga rahmat habitual yang bersifat permanen dan tetap. Artinya, meskipun kita berdosa, kita tetap adalah anak-anak Allah. Meskipun kita berdosa, kita tetap bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Yang kedua adalah rahmat pembantu atau rahmat aktual yang bisa membantu kita untuk kembali pada kondisi kudus. Katekismus nomor 2001 mengatakan dengan sangat indah bahwa persiapan manusia untuk menerima rahmat sudah merupakan karya rahmat. Artinya, Allah memberikan rahmat yang membantu kita untuk mempersiapkan diri menerima rahmat pengudusan. Rahmat pembantu ini juga disebut sebagai rahmat aktual atau rahmat yang menggerakkan kita. Entah itu untuk berdoa, untuk bertobat, untuk menerima sakramen, untuk berbuat baik, untuk mengasihi, dan lain-lain. Untuk memperjelas perbedaan antara kedua jenis rahmat ini, Katekismus nomor 2003 mengatakan, rahmat pada tempat pertama, rahmat habitual, adalah anugerah Roh Kudus yang membenarkan dan menguduskan kita. Tetapi di dalam rahmat termasuk juga anugerah-anugerah rahmat aktual yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk membuat kita mengambil bagian dalam karyanya serta menyanggupkan kita untuk berkarya demi keselamatan orang lain dan pertumbuhan tubuh Kristus yaitu gereja. Termasuk di dalamnya rahmat-rahmat sakramental, artinya anugerah-anugerah khusus di dalam sakramen. Termasuk juga rahmat-rahmat khusus yang dinamakan karisma, sesuai dengan ungkapan Yunani yang digunakan oleh Santo Paulus. Ada berbagai macam karisma, seringkali juga yang luar biasa seperti mujizat atau anugerah berbahasa. Semuanya itu diarahkan kepada rahmat pengudusan dan bertujuan pada kesejahteraan umum gereja. Karisma itu harus mengabdi kasih yang membangun gereja. Nah, jadi dengan memahami apa itu rahmat, kita semua akhirnya bisa sampai pada pemahaman yang sama tentang apa tujuan dari karunia-karunia Roh Kudus yang ditulis oleh Santo Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus maupun di Roma. Karunia-karunia khusus yang disebut dengan istilah karisma ini mempunyai fungsi yang khusus, yaitu untuk membangun gereja, untuk berkarya demi keselamatan orang lain dan pertumbuhan tubuh Kristus. Oleh karena itu kita melihat ada karunia untuk bernubuat, untuk menyembuhkan, untuk membeda-bedakan roh, untuk berbahasa roh dan menginterpretasikan bahasa roh itu. Salah satu yang membedakan karunia khusus ini dengan karunia yang lain adalah karisma ini diberikan sesuai dengan peran dan tugas kita di dalam gereja sebagai anggota tubuh mistik Kristus ini. Oleh karena itu Santo Paulus mengatakan bahwa kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa meminta karunia Roh Kudus di dalam hari-hari menjelang Pentakosta ini. Yang pertama, melalui pembaptisan Allah telah mencurahkan rahmat pengudusan sebagai karunia dari Roh Kudus untuk menghapus dosa, menguduskan kita, dan mengangkat kita untuk menjadi putra dan putrinya. Rahmat ini diberikan secara penuh dan sama kepada seluruh umat beriman yang dibaptis, dan yang kemudian dikuatkan lagi di dalam sakramen Krisma. Lalu yang kedua,
Untuk membantu kita menjadi kudus, Allah pun telah menyiapkan rahmat pembantu yang bisa kita terima di dalam sakramen-sakramennya. Sehingga ketika kita berdosa dan terpisah dari Allah, melalui rahmat sakramen tobat, kita bisa kembali bersatu dan bersekutu dengan Allah. Allah juga telah menyiapkan 7 karunia Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih sensitif untuk mendengar dan berani untuk menjalankan panggilan Tuhan. Setiap hari di dalam doa novena pasti kita mendoakan 7 karunia ini, yaitu kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan rasa takut akan Allah. Rahmat-rahmat pembantu ini Allah berikan secara bebas melalui Roh Kudus-Nya untuk menolong kita bertumbuh di dalam kekudusan. Lalu yang ketiga, rahmat khusus atau karisma yang ditulis oleh Santo Paulus adalah rahmat yang diberikan secara khusus dengan tujuan yang khusus, yaitu untuk menolong dan demi kebaikan orang lain. Rahmat ini adalah untuk pelayanan kasih yang membangun gereja. Oleh karena itu, ada yang diberi karunia untuk bernubuat, ada yang untuk mengajar, menyembuhkan, dan lain-lain. Oleh karena itu, jangan sampai ada teman-teman yang terjebak dalam pemikiran bahwa kalau saya nggak dapat karunia khusus ini, berarti saya belum siap, berarti saya belum layak, atau saya ini belum cukup suci. Karunia khusus ini bukanlah suatu tolak ukur kekudusan. Dan sebenarnya karunia khusus ini pun bukanlah tipe karunia yang bertujuan untuk membantu kita menjadi kudus. Jadi dengan belajar dan mengetahui apa saja tipe dan fungsi rahmat yang dikaruniakan Allah, kita bisa lebih menghayati karunia-karunia ini dengan benar sesuai dengan fungsinya. Katekismus mengakhiri bagian penjelasan tentang rahmat ini dengan paragraf nomor 2005. Karena rahmat itu adikodrati, maka ia berada di luar pengalaman kita dan hanya diketahui oleh iman. Jadi kita tidak boleh percaya pada perasaan atau pekerjaan kita untuk menyimpulkan darinya bahwa kita telah dibenarkan dan diselamatkan. Jadi menurut perkataan Tuhan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi katekismus berpesan agar kita sungguh-sungguh berhati-hati dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita rasakan. Karena rahmat karunia ini bekerja lebih dari apa yang bisa kita rasakan. Lalu seperti apa buah-buah yang bisa menjadi tanda atau tolak ukur bahwa kita telah menerima karunia Tuhan? Secara sederhana kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh pemersatu. Ia mempersatukan apa yang telah dicerai-beraikan oleh dosa. Oleh karena itu, tolak ukur yang paling mendasar adalah apakah karunia yang kita terima, karunia yang kita gunakan ini telah menyatukan dan membangun. Jadi bukan bersatu untuk menghancurkan, tetapi bersatu untuk membangun gereja, tubuh mistik Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.